Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anakku yang soleh dan soleh semuanya ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah anak-anak semuanya. Bapak sangat senang sekali mendengar kalau anak semuanya di rumah bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat anak semuanya ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat anak semuanya ya. Anak semuanya bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar apa anak semuanya? Pendidikan agama Islam anak semuanya. Kita nanti akan belajar tentang pelajaran 5 dengan tema Rasul Allah idolaku anak semuanya ya. Maka dari itu silakan anak semuanya untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Apakah anak semuanya sudah siap belajar pendidikan agama Islam? Pintar sekali. Kita kalau sudah siap belajar pendidikan agama Islam, mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama anak semuanya. Ya, silakan semuanya duduk yang rapi, berdoa dengan khusyuk. Silakan kita angkat kedua tangan kita berdoa bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak semuanya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak semuanya nanti mampu untuk menjelaskan ya, kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam anak-anak semuanya ya. Selain itu anak-anak semuanya mampu untuk menceritakan kembali kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam anak semuanya. Dan yang lebih penting lagi anak semuanya mampu untuk mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan keteladanan dari Nabi Daud alaihi salam. Itu anak semuanya ya, dengan baik dan benar tentunya. Maka dari itu silahkan ikuti pembelajaran ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh anak semuanya ya. Anak-anak semua yang Bapak sayangi, nama-nama Rasul Allah ada 25. Nih, ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, ya. Terus ini ada Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Daud, Nabi Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Nabi Yunus, Yakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya jumlahnya ada 25 semuanya. Ini yang wajib kita imani anak semuanya ya. Diingat rukun iman yang keberapa? Anak-anak semuanya, rukun iman yang keempat anak semuanya terkait dengan iman kepada Rasul Allah semuanya. Nanti silakan anak semua bisa bernyanyi nih tentang nama-nama 25 Rasul semuanya ya. Mengidolakan Rasul. Nah, tadi kan temanya Rasul Allah idolaku. Mengidolakan Rasul artinya berarti mencintai Rasul anak semuanya ini. Ya. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin Allahumma amin. Nah, makanya kita harus cinta pada Rasul Allah semuanya ya. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Nah, seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ia adalah teladan umat ya. Utamanya yaitu uswatun hasanah bagi manusia. Nah, ini dalam Al-Qur'an ini jelaskan ya. Surah apa ini semuanya? Nah, bentar ya. Di sini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat
Allah. Ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad di dalamnya ada suri teladan yang baik. Gitu anak semuanya. Itu ya anak semuanya ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, nih. Mari kita ikuti kisah keteladanan dari Nabi Daud anak semuanya. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat ini silsilahnya. Nabi Daud bin Ibsha bin Wahid bin Abir bin Salmon bin Nahshun bin Uwainadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Ini anak semuanya ya. Jadi ini. Ini anak semuanya ya. Keturunan dari Bani Israel, seorang nabi dari Bani Israel. Nah, terus merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya. Jadi waktu itu Nabi Daud itu hidup di masa raja yang beriman namanya adalah Raja Talut dan raja kafir namanya Raja Jalut. Waktu itu terjadi peperangan. Nabi Daud di sana salah satu bala tentara yang ikut berperang melawan Jalut dan bisa membunuh Raja Jalut adalah Nabi Daud alaihissalam. Ini anak semuanya. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini anak semuanya. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab apa? Zabur. Ingat-ingat Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Ingat-ingat ya. Ini anak semuanya. Ini di sini dijelaskan dalam surah apa ini anak semuanya? Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Ini yang semuanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini di sini dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Daud itu adalah menerima kitab Zabur, anak-anak semuanya ya. Selanjutnya anak-anak semua yang Bapak sayangi. Dari sini bahwasanya kita tadi sudah mengetahui bahwa kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur adalah mujizat bagi Nabi Daud. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Jadi ketika Nabi Daud bertasbih, gunung terus banyaklah pohon, burung-burung ikut bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Ia juga memahami bahasa burung. Binatang juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud semua ya. Jadi yang pada waktu itu ketika Nabi Daud bertasbih semuanya seperti apa? Gunung, pohon terus hewan-hewan. Itu semuanya mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Selain itu kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Ini anak semuanya ya. Itu adalah Nabi Daud. Di antara mujizat Nabi Daud yang lain adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Ingat anak semuanya, besi itu kan keras, kuat ya anak semuanya. Tapi Nabi Daud bisa melunakkan seperti lilin. Lilin kan kalau digeningkan kan mudah patah ya. Berbeda dengan besi. Itulah keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi. Jadi Nabi Daud mampu membuat baju besi untuk tentara. Jadi waktu itu kan peperangan, makanya dibuatkan baju besi.
biar apa namanya bisa buat bertahan untuk para tentara-tentaranya. Itu anak semuanya. Nah, ini baju besi tadi dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini apa namanya membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi. Nah, ini anak semuanya ya. Jadi Nabi Dawud kelebihannya setelah selain apa namanya bertasbih diikuti oleh gunung, hewan, itu juga mampu membuat baju besi. Jadi baju besi ini terbuat dari apa namanya bulatan-bulatan seperti rantai, jadi mudah untuk bergerak untuk si pemakai ketika memakai baju besi tadi. Berbeda dengan baju besi yang siapa namanya kayak ini lembaran-lembaran itu ya, itu kan tidak bisa bebas bergerak. Berbeda dengan hasil buatan Nabi Daud alaihissalam. Itu semuanya yang Bapak sayangi. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Anak semuanya ya. Jadi Nabi Daud itu kalau sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, terus begitu anak semuanya ya. Selain itu Nabi Daud juga sangat kuat sekali ketika sholat malam. Nah, itu anak semuanya ya. Kita harus mampu untuk menirunya. Nah, sholat malam untuk apa anak semuanya? Agar hajat-hajat kita, keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Punya keinginan, mari kita sholat malam. Bangun malam, sholat hajat ya. Meminta apa namanya? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan. Gitu anak semuanya ya. Nah, serta anak semuanya banyak lagi apa amal-amalan soleh yang dilakukan oleh Nabi Daud. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Ini anak semuanya ya. Keistimewaan Nabi Daud lainnya yaitu ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung, burung-burung ikut bertasbih. Nah, itu anak semuanya ya. Itulah kelebihan dari Nabi Daud alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita petik anak semuanya. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud pencipta baju besi, tadi sudah diceritakan ya. Nah, Nabi Daud bersuara bagus. Nabi Daud gemar berpuasa. Puasanya sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Gitu anak semuanya ya. Ini sikap kebiasaanku, anak-anak semuanya harus terbiasa untuk selalu bertasbih kepada Allah. Nah, ini yang meneladani dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ini selanjutnya yaitu selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Ini selalu bertasbih, selalu bersyukur, ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir semuanya ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat untuk anak semuanya. Mari kita tetap untuk selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Kita teladani dari keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, gitu anak semuanya ya. Itu ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk tugasnya anak semuanya untuk mencontohkan perilaku keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari ya semuanya. Contoh Nabi Daud itu pemberani. Nah, dibuat contohnya pemberani dalam kehidupan sehari-hari semuanya. Misalnya apa? Semuanya namanya apa namanya? Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru, anak semuanya mampu atau berani untuk menjawab pertanyaan itu dengan benar. Itu baru hebat anak semuanya. Itu salah satu contohnya. Silakan nanti anak semuanya membuat 3 contoh dari apa namanya? Perilaku keteladanan Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.